Bayangkan ini, ada sebuah pulau di ujung barat Eropa, cuacanya dingin, sering berkabut, tanahnya tidak sebesar kekaisaran-kekaisaran besar di masa lalu. Tapi anehnya, dari pulau inilah lahir salah satu kekuatan paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Sebuah negeri yang pernah dijuluki sebagai kerajaan, tempat matahari tidak pernah terbenam. Sebuah bangsa yang bahasanya hari ini dipakai di seluruh dunia. Sebuah kerajaan yang rajanya, ratunya, parlemen, hukum, tentara laut, dan industrinya pernah mengubah arah sejarah global. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana Inggris bisa menjadi seperti itu? Apakah semuanya dimulai dari raja-raja hebat, dari perang, dari pengkhianatan, dari gereja, dari teknologi, atau justru dari kekacauan yang terus-menerus? Karena kalau kita mundur jauh ke belakang, Inggris yang kita kenal hari ini sama sekali tidak lahir dalam keadaan megah. Wilayah ini dulu hanyalah tanah yang diperebutkan, diserbu Romawi, diteror Viking, ditaklukkan Norman, dipecah perang saudara, diguncang reformasi agama, lalu meledak jadi pusat revolusi industri, sampai akhirnya menjelma menjadi imperium yang menguasai seperempat dunia. Dan sekarang Inggris masih berdiri, masih punya raja, masih jadi pusat politik, budaya, dan keuangan dunia. Tapi tentu Inggris hari ini bukan lagi Inggris 100 atau 200 tahun lalu. Ia berubah berkali-kali, dan setiap perubahan itu meninggalkan jejak yang sangat besar. Jadi di video ini kita akan menelusuri sejarah Inggris dari awal sampai sekarang. Dari zaman suku-suku kuno, ke masa Romawi, ke Anglo-Saxon, ke Viking, ke William sang penakluk, ke perang saudara, ke revolusi industri, ke era imperium, kedua perang dunia, sampai Inggris modern hari ini. Dan percayalah, setelah kamu melihat keseluruhan ceritanya, kamu akan paham bahwa sejarah Inggris bukan cuma soal raja dan kastil, tetapi soal bagaimana sebuah pulau kecil membentuk dunia modern. Sebelum ada negara bernama Inggris, bahkan sebelum ada London, wilayah ini dihuni oleh berbagai komunitas kuno sejak ribuan tahun lalu. Kita bicara tentang masa prasejarah Britania. Jauh sebelum catatan tertulis muncul, manusia sudah hidup di wilayah yang kini disebut Inggris. Mereka berburu, bertani, membangun permukiman, dan meninggalkan jejak-jejak misterius. Salah satu simbol paling terkenal dari masa ini adalah Stonehenge, monumen batu raksasa yang sampai sekarang masih memunculkan banyak pertanyaan. Lalu seiring berjalannya waktu, muncul kelompok-kelompok yang lebih terorganisir. Di antara yang paling dikenal adalah bangsa Celt atau Celtic Peoples. Mereka bukan satu bangsa tunggal, melainkan kumpulan suku dengan budaya yang mirip. Bahasa, kepercayaan, simbol, dan gaya hidup mereka cukup berbeda dari bangsa Mediterania seperti Yunani atau Romawi. Bangsa Celt hidup dalam struktur suku. Mereka punya kepala suku, prajurit, imam-imam yang disebut druid, serta tradisi lisan yang kuat. Mereka membangun benteng-benteng di bukit, mengembangkan pertanian, dan membentuk komunitas yang cukup tangguh. Jadi sebelum Inggris menjadi Inggris, tanah ini adalah dunia suku-suku. Belum ada negara tunggal, belum ada identitas nasional yang solid. Yang ada hanyalah berbagai kelompok dengan kepentingan masing-masing. Ini penting karena sejak awal sejarahnya, wilayah Inggris bukan lahir dari persatuan yang tenang, tetapi dari proses panjang penuh benturan. Dan benturan besar pertama datang dari kekuatan paling hebat pada masanya, Roma. Bangsa Romawi sudah tahu tentang Britania cukup lama. Julius Caesar sempat melakukan ekspedisi ke Britania pada abad pertama sebelum Masehi, tetapi penaklukan penuh belum terjadi saat itu. Baru pada tahun 43 Masehi, di bawah Kaisar Claudius,
Romawi melakukan invasi yang lebih serius dan berhasil menduduki sebagian besar Britania Selatan. Sejak saat itu, wilayah ini masuk ke dalam orbit Kekaisaran Romawi. Britania kemudian berkembang menjadi provinsi Romawi. Apa yang dibawa Romawi? Mereka membawa jalan raya, kota-kota, benteng, sistem administrasi, perpajakan, arsitektur batu, pemandian umum, dan yang paling penting, mereka membawa cara berpikir kekaisaran, bahwa wilayah harus diatur, dicatat, dan dikendalikan. Kota Londinium, cikal bakal London, tumbuh pada masa Romawi. Begitu juga berbagai kota lain yang menjadi pusat perdagangan dan militer. Tapi Romawi tidak pernah benar-benar menaklukkan seluruh pulau tanpa perlawanan. Di utara, suku-suku seperti bangsa Pik di wilayah yang kini menjadi Skotlandia terus memberi tekanan. Karena itu Romawi membangun benteng besar seperti Hadrian's Wall, tembok pertahanan yang terkenal itu, untuk menahan ancaman dari utara. Meski begitu, Romawi memberi pengaruh yang sangat besar. Mereka memperkenalkan jaringan jalan, sistem hukum dasar, dan kehidupan kota yang lebih teratur. Britania menjadi bagian dari dunia Romawi selama beberapa abad, namun tidak ada kekaisaran yang abadi. Pada abad kelima, Kekaisaran Romawi Barat mulai runtuh, Roma melemah, ancaman datang dari berbagai arah, tentara ditarik kembali, dan Britania ditinggalkan. Bayangkan kekacauan yang terjadi. Selama ratusan tahun terbiasa dengan struktur kekaisaran, tiba-tiba perlindungan itu hilang. Kekosongan kekuasaan pun muncul, dan dari kekosongan itulah lahir babak baru yang sangat menentukan, zaman Anglo-Saxon. Setelah Romawi mundur, Britania tidak langsung menjadi satu kerajaan. Justru yang terjadi adalah fragmentasi. Berbagai kelompok dari Eropa Utara, terutama Angles, Saxons, dan Jutes, mulai datang dan menetap. Awalnya mungkin sebagai tentara bayaran, lalu semakin lama menjadi pendatang yang mengambil alih wilayah. Dari sinilah perlahan muncul akar kata England yang berasal dari Land of the Angles atau tanah bangsa Angle. Bangsa-bangsa ini mendirikan kerajaan-kerajaan kecil. Di kemudian hari dikenal sebagai heptarchy, yakni 7 kerajaan besar Anglo-Saxon seperti Wessex, Mercia, Northumbria, East Anglia, Essex, Sussex, dan Kent. Di masa ini, identitas Inggris mulai terbentuk meskipun belum sepenuhnya bersatu. Budaya Anglo-Saxon berkembang, bahasa Inggris kuno mulai muncul, hukum lokal, tradisi kerajaan, dan sistem masyarakat baru berkembang dari campuran adat Jermanik dan sisa pengaruh Romawi. Awalnya, masyarakat Anglo-Saxon masih menganut kepercayaan pagan, tetapi kemudian datang proses yang sangat penting, Kristenisasi Inggris. Misionaris Kristen, termasuk yang diutus dari Roma, membawa pengaruh besar. Gereja menjadi institusi penting, biara-biara tumbuh, tulisan dan pendidikan berkembang, sejarah mulai lebih banyak dicatat, dan agama menjadi alat pemersatu yang kuat. Ini penting sekali, karena Inggris tidak dibentuk hanya oleh pedang, tetapi juga oleh gereja, kitab, sekolah, dan administrasi. Salah satu tokoh penting pada masa menuju persatuan adalah Alfred the Great dari Wessex. Ia dikenal bukan hanya sebagai raja perang, tetapi juga sebagai pemimpin yang berusaha menata hukum, pendidikan, dan pertahanan. Kenapa ia penting? Karena pada masa itulah ancaman baru datang, ancaman yang sangat brutal, ancaman dari laut, ancaman dari utara. Mereka adalah Viking. Mulai akhir abad ke-8, serangan Viking mengguncang Inggris. Awalnya mereka datang sebagai perompak, menyerang biara, merampok, lalu pergi. Tapi lama-kelamaan mereka tidak cuma menyerang, mereka menetap. Bangsa Viking, terutama dari Denmark, menjadi ancaman mematikan bagi kerajaan-kerajaan Anglo-Saxon. Mereka terkenal cepat, ganas, dan tidak mudah dihentikan. Biara-biara kaya menjadi sasaran empuk karena saat itu tempat-tempat itu sering menyimpan emas, manuskrip, dan harta. Banyak kerajaan Anglo-Saxon tumbang, wilayah luas jatuh ke tangan Viking.
Sebagian Inggris bahkan berada di bawah wilayah yang dikenal sebagai Danelaw, daerah dengan pengaruh hukum dan budaya Denmark yang kuat. Di titik ini, masa depan Inggris sempat terlihat suram. Bisa saja identitas Anglo-Saxon lenyap total, tapi disinilah Alfred the Great berperan besar. Ia bertahan, ia membangun sistem pertahanan, ia memperkuat benteng-benteng, ia mengorganisasi pasukan, dan ia membantu meletakkan dasar bagi penyatuan kembali wilayah-wilayah Anglo-Saxon. Setelah masa Alfred, keturunannya dan para penerusnya terus berjuang. Perlahan, Inggris mulai kembali dipersatukan. Akhirnya pada abad ke-10 muncul kerajaan Inggris yang lebih jelas bentuknya. Untuk pertama kalinya kita mulai melihat sesuatu yang bisa disebut sebagai Kingdom of England. Tetapi ironinya, setelah susah payah bertahan dari Viking, Inggris justru pada suatu masa diperintah oleh raja keturunan Denmark, seperti Cnut. Ini menunjukkan satu hal, sejarah Inggris sejak awal memang penuh campuran. Bukan garis lurus, tapi lapisan demi lapisan pengaruh luar. Namun, guncangan terbesar belum datang. Karena pada tahun 1066, Inggris akan mengalami salah satu titik balik paling menentukan dalam seluruh sejarahnya. Tahun 1066 adalah salah satu titik paling penting dalam sejarah Inggris. Ketika Raja Edward the Confessor meninggal, tanpa pewaris yang jelas, tahta Inggris langsung diperebutkan. Salah satu penantang terkuat adalah William dari Normandia, dari wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Prancis. William percaya bahwa mahkota Inggris adalah haknya, dan untuk mendapatkannya, ia tidak datang dengan diplomasi, tetapi dengan pasukan. Ia menyeberangi laut dan menyerbu Inggris. Puncaknya terjadi dalam pertempuran Hastings pada tahun 1066. Di sanalah Raja Harold II dikalahkan dan tewas. Dan sejak saat itu, sejarah Inggris berubah total. William menang, dan dunia mengenalnya sebagai William Sang Penakluk. Kemenangannya bukan sekadar pergantian raja, tetapi awal dari Inggris yang baru. Bangsa Norman membawa perubahan besar. Mereka mengganti banyak bangsawan lama, membangun kastil-kastil pertahanan, memperkuat sistem feodal, dan membawa pengaruh budaya Prancis ke dalam istana Inggris. Bahkan, banyak kata dalam bahasa Inggris modern hari ini berasal dari pengaruh Norman yang masuk pada masa itu. Jadi, tahun 1066 bukan hanya soal satu perang, tetapi soal sebuah penaklukan yang membentuk ulang Inggris dari dasarnya. Setelah penaklukan Norman, Inggris menjadi kerajaan yang jauh lebih kuat dan lebih terpusat. Tetapi semakin besar kekuasaan seorang raja, semakin besar juga ketegangan yang muncul. Masalah ini memuncak pada masa Raja John. Ia dianggap lemah dalam perang, sering kalah, membebani rakyat dengan pajak tinggi, dan membuat para bangsawan marah. Akhirnya, pada tahun 1215, mereka memaksanya menandatangani sebuah dokumen penting, Magna Carta. Sekilas, dokumen ini mungkin terlihat biasa, tapi sebenarnya dampaknya sangat besar karena untuk pertama kalinya kekuasaan raja mulai dibatasi secara tertulis. Pesannya sederhana, tetapi sangat penting. Bahkan raja pun tidak boleh bertindak sesuka hati. Dari sinilah perlahan muncul gagasan bahwa hukum harus lebih tinggi daripada penguasa. Dan inilah salah satu fondasi penting yang nantinya membentuk tradisi politik Inggris. Masuk ke abad ke-15, Inggris kembali tenggelam dalam kekacauan. Kali ini, bukan karena serangan bangsa asing, tetapi karena perang dari dalam. Dua keluarga bangsawan besar, Lancaster dan York, saling berebut tahta Inggris. Konflik ini dikenal sebagai Wars of the Roses atau Perang Mawar. Ini adalah masa penuh pengkhianatan,
perebutan kekuasaan, dan pergantian raja yang berdarah. Satu pihak naik, lalu jatuh. Yang kalah belum tentu benar-benar kalah, dan yang menang pun belum tentu aman. Perang ini berlangsung selama puluhan tahun dan membuat Inggris lelah secara politik. Akhirnya, konflik ini berakhir ketika Henry Tudor mengalahkan Richard III pada tahun 1485. Henry kemudian menjadi Henry VII, dan dari sinilah lahir dinasti baru yang sangat terkenal, dinasti Tudor. Dan bersama dinasti inilah, Inggris akan memasuki salah satu masa paling dramatis dalam sejarahnya. Kalau ada satu dinasti yang benar-benar mengubah arah sejarah Inggris, itu adalah Tudor. Salah satu tokoh paling terkenalnya adalah Henry VIII. Banyak orang mengenalnya karena kehidupan pribadinya dan 6 istrinya. Tetapi dampaknya jauh lebih besar daripada itu. Henry VIII memutus hubungan dengan Gereja Katolik Roma karena konflik soal pernikahan dan pewaris tahta. Akibatnya, Inggris tidak lagi tunduk kepada Paus di Roma. Sebagai gantinya, Raja Inggris menjadi kepala gereja nasionalnya sendiri. Inilah awal dari Church of England. Peristiwa ini sangat besar dampaknya karena bukan hanya mengubah agama, tetapi juga mengubah politik, kekuasaan, dan struktur masyarakat Inggris. Lalu, setelah masa gejolak itu, naiklah salah satu ratu paling terkenal dalam sejarah Inggris, Elizabeth I. Di bawah pemerintahannya, Inggris menjadi lebih stabil, lebih percaya diri, dan mulai tumbuh sebagai kekuatan besar. Pada masa Elizabeth juga, Inggris berhasil menghadapi ancaman besar dari Spanyol, terutama saat Spanish Armada dikalahkan pada tahun 1588. Kemenangan ini membuat Inggris mulai melihat dirinya bukan hanya sebagai kerajaan yang bertahan, tetapi sebagai kekuatan yang siap naik ke panggung dunia. Namun setelah masa Tudor berakhir, masalah lama muncul kembali. Siapa yang seharusnya memegang kekuasaan tertinggi, raja atau parlemen? Ketegangan ini memuncak pada masa Charles Beatle. Ia sering bentrok dengan parlemen, terutama soal pajak, agama, dan cara memerintah. Lama-kelamaan, konflik ini tidak lagi bisa diselesaikan lewat perdebatan. Inggris pun jatuh ke dalam perang saudara. Di satu sisi ada pendukung raja, di sisi lain ada pendukung parlemen. Dan tokoh besar yang muncul dari pihak parlemen adalah Oliver Cromwell. Akhirnya pihak raja kalah. Dan yang mengejutkan dunia saat itu adalah Charles I diadili dan dihukum mati. Seorang raja dipenggal oleh bangsanya sendiri. Itu adalah momen yang sangat radikal dalam sejarah Eropa. Karena sejak saat itu Inggris semakin menunjukkan bahwa kekuasaan raja tidak mutlak. Dan dari konflik inilah fondasi sistem politik Inggris modern mulai semakin jelas terbentuk. Kalau sebelumnya Inggris dibentuk oleh perang dan politik, maka pada bab berikutnya Inggris akan mengubah dunia lewat sesuatu yang jauh lebih besar, industri. Pada abad ke-18 dan 19, Inggris menjadi pusat revolusi industri. Disinilah cara hidup manusia berubah secara besar-besaran. Mesin mulai menggantikan tenaga manusia. Pabrik-pabrik bermunculan, kereta api berkembang, tambang batu bara meledak, dan kota-kota tumbuh sangat cepat. Inggris berubah dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Produksi barang meningkat tajam, perdagangan makin luas, transportasi makin cepat, dan ekonomi Inggris melonjak sangat besar. Tapi di balik kemajuan itu ada juga sisi gelapnya. Buruh bekerja dalam kondisi berat, anak-anak ikut bekerja. Kota-kota menjadi padat, kotor, dan penuh polusi. Namun bagaimanapun juga, revolusi industri membuat Inggris menjadi pusat perubahan dunia modern. Dan dari sinilah
lahir kekuatan yang jauh lebih besar lagi, Imperium Britania. Pada abad ke-19, Britania menjadi salah satu imperium terbesar dalam sejarah manusia. Wilayah kekuasaannya tersebar di berbagai benua, Asia, Afrika, Amerika, hingga Oseania. Sampai muncul ungkapan terkenal, matahari tidak pernah terbenam di Imperium Britania. Kenapa? Karena selama satu wilayahnya malam, wilayah lain masih siang. Itulah betapa luasnya kekuasaan mereka. Inggris yang kini menjadi bagian utama dari Britania Raya berhasil membangun pengaruh global lewat armada laut, perdagangan, industri, dan kekuatan politik. Bahasa Inggris menyebar, sistem hukum menyebar, budaya dan pendidikan mereka ikut tersebar ke banyak wilayah. Tetapi tentu imperium ini juga dibangun di atas penjajahan, eksploitasi, dan penaklukan. Jadi di balik kejayaannya ada banyak luka yang ditinggalkan. Meski begitu, tak bisa disangkal bahwa Britania pernah menjadi salah satu pusat dunia. Namun kejayaan sebesar apapun tidak akan bertahan selamanya. Masuk ke abad ke-20. Britania menghadapi dua perang besar. Perang Dunia Pertama dan Kedua. Inggris memainkan peran penting, terutama saat melawan ancaman Nazi Jerman. Di bawah kepemimpinan Winston Churchill, Inggris bertahan dan akhirnya menang. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal. Ekonomi melemah dan imperium mulai runtuh. Satu persatu wilayah jajahan merdeka. Dan sejak saat itu Britania bukan lagi kekuatan imperium terbesar, melainkan negara yang mulai berubah menjadi dunia modern. Setelah era perang dan imperium berakhir, Inggris memasuki babak baru. Kini, Inggris bukan lagi pusat imperium global seperti dulu, tetapi tetap menjadi salah satu negara paling berpengaruh di dunia. Secara politik, Inggris menjadi bagian utama dari United Kingdom bersama Scotland, Wales, dan Northern Ireland. Negara ini tetap mempertahankan monarki dalam bentuk monarki konstitusional. Artinya raja tetap menjadi simbol negara. Pemerintahan dijalankan oleh parlemen dan perdana menteri. Di era modern, Inggris tetap kuat dalam banyak hal: keuangan, pendidikan, budaya, media, sepak bola, dan pengaruh global. Namun tentu Inggris modern juga menghadapi banyak tantangan, mulai dari ekonomi, imigrasi, krisis identitas nasional, hingga hubungan politik dengan Eropa. Dan salah satu momen terbesarnya dalam era modern adalah Brexit. Pada tahun 2016, Britania Raya mengadakan referendum besar. Pertanyaannya sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Apakah mereka tetap berada di Uni Eropa atau keluar? Hasilnya mengejutkan dunia. Mayoritas memilih untuk keluar. Keputusan ini dikenal sebagai Brexit. Brexit menunjukkan bahwa sampai hari ini Inggris dan Britania Raya masih terus bergumul dengan pertanyaan lama. Apakah mereka ingin lebih dekat dengan Eropa atau tetap berdiri sendiri? Dan pertanyaan itu sebenarnya bukan hal baru, karena sejak berabad-abad lalu, sejarah Inggris memang selalu dipenuhi ketegangan antara keterhubungan dan kemandirian. Hari ini, Inggris tetap berdiri sebagai bagian penting dari United Kingdom, masih memiliki raja, masih punya pengaruh global, masih menjadi salah satu pusat budaya, politik, dan ekonomi dunia. Tetapi seperti sepanjang sejarahnya, Inggris tetap terus berubah. Inggris hari ini adalah hasil dari perjalanan panjang, dari kerajaan kecil hingga menjadi kekuatan dunia. Dan mungkin itulah yang membuat sejarah Inggris begitu menarik. Bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang bagaimana sejarah
membentuk dunia hari ini. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe, dan tulis di komentar sejarah apa yang harus kita bahas selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.